Tangannya kuat sekali. Gadis desa tetaplah gadis desa. Menikah dengan keluarga Yin juga masih memiliki kekuatan seperti ini. Baiklah, demi kehormatan kakak ipar, aku akan melepaskanmu hari ini. Aku harus menghindari dan tidak berurusan dengan Hou Yin sebisa mungkin. Aku tidak akan mengganggu kesenanganmu. Aku pamit dulu. Terima kasih Nyonya. Gusiksi, semakin dilihat semakin menyebalkan. Aku harus mengingat Nyonya ini. Nanti, aku akan meminta Kak Xiao untuk membantuku berterima kasih padanya. Aku tidak mau buang-buang waktu di sini. Aduh, hari ini terlalu banyak hal buruk. Kamu berjalan tidak pakai mata, ya? Dasar gadis kecil, kamu ingin mati? Ya, kalau kamu masih berisik, aku akan mencabut lidahmu. Ada apa dengan orang ini? Jelas-jelas dia tidak berbicara, tapi auranya sangat mengerikan. Ada apa? Kalau menghalangi jalanku lagi, aku akan mematahkan kakimu. Aura yang dipancarkan orang ini sangat menakutkan. Aura membunuhnya kuat sekali. Orang ini bukan orang biasa. Xiao Wang, ayo pergi, cepat ikuti Nyonya Muda. Baik, kakak sepupu. Dua orang ini, apakah Gusisi yang menyuruh mereka ke sini? Gusisi, sebaiknya kamu jangan jatuh ke tanganku. Kalau tidak, Nyonya Muda, seharusnya kamu tidak memegang tangan Huyin tadi. Bagaimana jika dia terlalu kuat dan melukaimu? Kakak sepupu, nada bicara saat khawatir seolah-olah sedang menyalahkan orang. sejak dia mulai mengikutiku, sepertinya setiap hari tidak suka denganku. Berbagai macam kebencian, di matanya aku hanyalah seorang nyonya muda yang tidak memenuhi syarat. Jika bukan karena Yin Xingchen, mungkin Xiao Heng bisa membungkus dan membuat KU keluar dalam hitungan menit. Xiao Heng, jika kamu tidak suka mengikutiku, aku bisa bilang pada Si Chen untuk mengganti orang. Aku tidak punya pikiran seperti itu. Apakah cara penyampaianku membuat Nyonya Muda salah paham? Meskipun kamu bermaksud begitu, itu tidak masalah. Aku hanya peduli dengan kesehatan Nyonya Muda. Nyonya Muda, lelang akan segera dimulai. Kita harus masuk. Iya, baik. Kakak sepupu, jangan terus berbicara seperti itu. Cara berbicara dan wajahmu membuat orang merasa disalahkan. Aku harus melakukan yang terbaik. Nyonya Muda, di laptop ini ada pratinjau barang yang akan dilelang hari ini. Baik, hal yang paling penting hari ini adalah mendapatkan lukisan gadis dinasti Tang itu. Barang seperti ini sulit ditemukan. Ruangan di seberang, ternyata Jiang Huiyin datang bersama kakak sepupu. Gu Sisi. Dia juga di sini. Ada apa dengan Jiang Huiyin? Xiao Heng, apa yang kamu lakukan padanya? Tidak ada, aku tidak pernah melakukan pertemuan yang tidak perlu. Heis, keberadaan Hang juga istimewa bagi Yin Xichan. Meskipun dia tidak puas denganku, tapi aku harus mencoba untuk mendapatkan kesan baik padanya. Lelang akan segera dimulai. Para tamu yang terhormat, silakan duduk. Sekarang, barang lelang pertama kita adalah lukisan gadis dinasti Tang. Ini, ternyata ada barang seperti ini. Aku ingat, Bibi paling menyukai ini sepertinya. Tujuan Sisi datang ke sini untuk barang ini. Si Chen benar-benar menemukan istri yang baik. Kenapa kakak selalu tersenyum pada wanita itu? Jelas-jelas dia keluar bersamaku. 5 juta. Ternyata tebakanku benar, Sisi ingin membeli ini. Semuanya tentang Sisi. Benar-benar menyebalkan. Aku 65 juta. Apakah Huyin juga menginginkan ini?
bukankah kamu datang untuk melihat porselen Famille Rose? Kenapa kamu tiba tertarik dengan lukisan gadis dinasti Tang ini? Kakak, kamu jelas-jelas tahu aku suka barang antik. Apakah aku tidak boleh ikut lelang? Sisi juga sedang menawar untuk ini. Jika kamu menyukainya, kamu boleh ikut lelang. Jangan sampai merusak hubungan baik. Terus-menerus memuji Sisi. Baiklah, aku akan merebutnya. 20 juta? Nyonya muda, lukisan ini sepertinya tidak sebanding dengan harga itu. Ini bukan masalah uang. Lukisan ini kau belikan untuk ibu. Jika ibu senang, Xinchen akan tidak terlalu terganggu dalam hubunganku dengan mertua. Aku bisa mengurangi beban untuknya. Selain itu, aku menggunakan uangku sendiri, bukan dari Yin Xinchen. Uang tidak bisa membeli hati yang baik. Nyonya muda bertanggung jawab atas banyak proyek di perusahaan yang sudah menghasilkan banyak uang. Uhaukah? Aku mengerti. Nyonya muda, izinkan aku mengingatkan, berhati-hatilah dengan Huyin, dia bukan orang baik. Baiklah, tapi bukankah ada kalian berdua yang membantuku mengantar dan mengawal? Benar, hei. Lanjutkan lelang, 21 juta, tambah harganya untuk menggertak Huyin. Nyonya Yin dari ruang Fuipi menaikkan harganya lagi. 21 juta, 1 kali, 2 kali. 25 juta, Orang ini sengaja menantang Nyonya muda, kakak sepupu, jaga auramu, itu sangat menakutkan. Ya Huyin, sudah cukup, kan jika kamu menyukainya. Aku akan memberikan koleksi di rumahku, kamu tidak perlu bersikeras dan tidak mau melepaskannya. 30 juta sepertinya. Huyin tidak tertarik dengan lukisan ini, tapi sengaja ingin berselisih denganku. Sialan. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa memiliki ini? Kenapa kakak harus melindungi Gu Sisi? Karena kamu terlalu kekanak-kanakan. Aku 40 juta. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, dia juga jangan berharap bisa mendapatkannya dengan mudah. Ais, anak ini. Nyonya muda, hati-hati. Sisi, selamat kamu berhasil mendapatkan lukisan gadis itu. Tadi Huyin membuat ulah seperti anak kecil lagi, membuatmu menghabiskan begitu banyak uang dengan sia-sia. Tidak apa, sepupu, yang penting hasil akhirnya sama. Di rumahku juga ada beberapa lukisan kuno, jika kalian suka. Aku akan menyuruh orang untuk mengantarkannya. Nyonya muda, aku pergi mengambil barang lelang. Tidak bisa, itu bukan barang kecil, tidak boleh diberikan begitu saja. Lelang juga sudah selesai. Apakah kakak sepupu mau bertamu ke rumahku? Hari ini, ya, maaf. Aku ada rapat di perusahaan sore nanti, pas selain itu, aku harus mencari Huyin sekarang. Sayang sekali. Gu Sisi, kamu masih mau mengajak kakak sepupu ke rumah? Berani sekali. Nanti, aku akan menuangkan minyak di belokan ini. Sudut buta ini adalah jalan yang pasti dilewati Gu Sisi. Kali ini kamu harus menerima konsekuensinya. Apa yang ingin kamu lakukan terhadap Nyonya muda? Siapa? Dasar sampah. Kamu mau apa? Ingin mencelakai Nyonya muda? Apakah kamu sudah bosan hidup? Dia benar-benar menakutkan seperti yang kubayangkan. Tidak. Sebaiknya kamu jujur mulai sekarang. Kalau tidak, pukulan selanjutnya adalah wajahmu.